Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, Ananda kelas 1 sampai kelas 6. Sebelum acara dimulai, izinkan Bapak menyampaikan tata tertib selama prosesi upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-76. Yang pertama, kalian mengenakan seragam yang lengkap. Yang kedua, posisi duduk yang rapi. Ketiga, kalian ikuti prosesi dari awal hingga akhir. Berikutnya, kalian tidak makan dan minum selama prosesi. Dan yang terakhir, kalian menyimak dengan baik. Terima kasih. Sebentar lagi, kita akan mulai prosesi upacaranya. Dengan mengucap basmalah, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, hari Selasa, tanggal 17 bulan Agustus tahun 2021, Sekolah Dasar Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari segera dimulai. Ikrar dipimpin oleh Ananda Nadifa Nur Faiza. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. I sincerely accept Allah as my God. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islam Medina. Wabil Islam Medina. And Islam as my religion. And Islam as my religion. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. And Muhammad as my prophet. And Muhammad as my prophet. Aku rela bernabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku rela bernabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil Qur'ani imama wa hakama. Wabil Qur'an imama wa hakama. And the Holy Quran as my guidance and supreme law. And the Holy Quran my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Allah increase my knowledge. Dan Allah increase my knowledge. Ya Allah tambahlah ilmu. Ya Allah tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma. And improve my understanding. And improve my understanding. Dan tertinggilah kecerdasanku. Dan tertinggilah kecerdasanku. Pembacaan teks proklamasi.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Kepala Sekolah Dasar Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari. Baik, anak-anakku semua, dengan mengheningkan Cipta, kita mengenang jasa para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Dengan mengucapkan membaca Al-Fatihah, mengheningkan Cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh kepala sekolah dan diikuti peserta didik. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan Perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ananda Janeta Nalaraya Irvani. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Kepala Sekolah SD Al-Azhar Syifa Budi, Talaga Bestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 secara daring. Tak lupa pula kita panjatkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman penuh cahaya. Semoga syafaatnya melimpah kepada kita umatnya. Para guru dan anak-anakku, pada hari ini kita melaksanakan upacara 17 Agustus 2021 guna memperingati jasa para pahlawan yang telah berjuang melawan penjajah hingga meraih kemerdekaan. Dengan mengikuti upacara bendera ini, saya berharap semoga kita bisa lebih lagi meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kepada tanah air dari dampak globalisasi. Perlu diketahui bahwa tema pada HUT RI ke-76 kali ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tema tersebut mengajak kita semua untuk tetap tangguh menghadapi segala cobaan dan kemudian dengan perlahan tumbuh lebih baik. Anak-anakku yang Bapak hormati, ini tahun kedua kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19. Dan ini semoga tidak mengurangi rasa khidmat kita melaksanakan upacara HUT RI dengan secara virtual. Meskipun saat ini kita masih menerapkan proses pembelajaran dari rumah, namun rasa semangat belajar jangan sampai luntur. Kita harus terus memupuk rasa semangat seperti para pendahulu bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan. Sesungguhnya makna kemerdekaan di situasi seperti ini adalah berjuang untuk melawan COVID-19 bersama-sama dengan cara menuruti anjuran dari pemerintah, memperketat protokol kesehatan agar segera bebas kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Anak-anakku yang Bapak sayangi, kalian merupakan harapan bangsa. Oleh karenanya, kalian harus rajin belajar lebih giat lagi agar menjadi generasi bangsa yang baik dan berakhlakul karimah. Generasi kalian saat ini memiliki peranan penting demi kemajuan negara kita di masa yang akan datang. Anak-anakku hari ini adalah pemimpin di masa depan. Dengan demikian, nasib bangsa Indonesia ke depan ditentukan oleh kalian saat ini. Kisah tentang kehebatan pemuda juga digambarkan dalam Al-Quran yang disebut dengan Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok anak muda yang memiliki integritas moral iman. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Lantas apa syarat yang harus kita penuhi untuk menjadi anak-anak yang hebat dan tangguh? Pertama, memiliki ilmu dan wawasan yang luas, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah. Karena itu, anak harus terus-menerus belajar untuk mencapai jenjang pendidikan yang tertinggi. Yang kedua adalah memiliki akhlak yang mulia, sebagaimana telah diteladankan oleh Rasulullah SAW yang pada saat masih muda mendapatkan predikat Al-Amin, orang yang terpercaya, karena keluhuran akhlaknya. Yang ketiga adalah menjaga diri dari pergaulan negatif yang dapat membawanya pada perbuatan dosa dan maksiat. Nabi SAW mengingatkan apabila bergaul dengan tukang minyak wangi akan ketularan bau wanginya.
Sedangkan jika bergaul dengan tukang pandai besi, maka akan kena asap dan kecipratan api. Yang keempat adalah disiplin menggunakan waktu, sebab akan menjadi kunci kesuksesan dalam hidup. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Asyr, yakni tentang pentingnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang rugi. Maka kalian sebagai pelajar, dengan kondisi saat ini, disiplinlah dalam menggunakan waktu. Waktu dalam belajar, waktu dalam istirahat, waktu dalam beribadah, dan waktu dalam kalian bermain. Gunakanlah waktu itu sebaik mungkin, agar kalian berguna dan bermanfaat bagi kedepannya. Yang kelima adalah memiliki jiwa mandiri dan profesional. Karena itu, anak-anak harus terus-menerus berjuang untuk menguasai ilmu pengetahuan, memperluas spektrum pergaulan untuk memperkaya jejaring, serta tak kenal lelah untuk berlatih agar menjadi profesional. Jadi jika anak-anak Indonesia mampu memenuhi kelima syarat tersebut, insya Allah kalian akan menjadi anak yang tangguh dalam menjalani kehidupan masa depan untuk menggapai cita-cita kalian, dan kita berhasil di dunia dan akhirat. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Al-Azhar Syifa Budi dan lagu wajib nasional Hari Merdeka.
Penayangan video dokumentasi perjuangan bangsa Indonesia. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wediodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, Situasi Jakarta genting, Bung. pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hebat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain,
pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Pembacaan doa oleh Bapak Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga negeri kita ini jadi negeri yang aman, sentosa, dan juga mudah-mudahan kita yang beriman selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan kita mudah-mudahan juga dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samawati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Rabbi ij'al hadza baladan aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Allahumma sholli ala Muhammad fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna na'udzubika minat ta'ati wa ta'un wa huzumil wabai wal korona wa mautil faj'ati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 telah selesai. Marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita petik kemerdekaan. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih semuanya.